Terima kasih untuk saat ini. Kalau kami semua anak masih boleh beribadah kepadamu, bahkan masih boleh memperingati akan hari kebangkitan Yesus Kristus Putra Tunggalmu. Terima kasih untuk kayu salib yang telah kau berikan untuk kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah yang kau nyatakan untuk kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah dan tubuh-Mu yang terkoyak-koyak di atas kayu salib. Semua itu hanya untuk kami, untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang telah kau nyatakan kepada kami, bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup ini. Bapa dalam surga, sebentar kami akan duduk diam, kami ingin belajar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami, supaya kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh ruangan ini, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami di pagi ini dengan kebenaran firman-Mu, serta urapi hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menteraikan semua doa ini. Mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom semua. Silakan duduk, silakan duduk. Hari ini kita bukan ibadah minggu biasa, tetapi hari ini kita juga sekaligus ibadah merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Untuk itu saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk membuka nats kisah tentang kebangkitan Yesus yang saya ambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 6a. Judul khotbah saya beri judul Jesus has won, sombong dikit, kebule-bulean. Artinya Yesus telah menang. Yuk kita baca bersama-sama nats pembimbing kita dari Lukas 1 ayat 24 Lukas 24 ayat 1 sampai 6a. Ya, kita baca bersama-sama. Perikop ini berjudul Kebangkitan Yesus. 3, 2, 1. Tetapi cukup sampai 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Amin. Saudara, nats yang kita baca ini cuma sepenggal dari kisah awal para wanita ini tahu tentang kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus kalau boleh saya katakan itu pada 2000 tahun lebih yang lalu, itu adalah satu momen yang paling luar biasa. Momen yang paling menghebohkan, momen yang paling mengherankan, dan momen ini adalah momen yang paling spesial bagi anak-anak Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus telah bangkit. Yesus bangkit hidup dari kematiannya di atas kayu salib. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ini yang menjadi penekanan bagi orang-orang percaya. Ini yang menjadi kebanggaan bagi anak-anak Tuhan. Karena sebelumnya nggak ada tuh pendiri-pendiri agama apapun, atau orang-orang pinter apapun, atau orang kudus yang seperti apapun yang pernah bangkit dari kematian.
Dan ini kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, ini menghebohkan saya katakan. Kenapa menghebohkan dan mengherankan? Ini banyak orang yang gak pernah duga pada saat itu nih. Ini banyak orang yang gak pernah duga, banyak orang yang gak pernah berpikir, banyak orang yang gak pernah menyangka Yesus udah bangkit. Yesus telah bangkit. Karena apa? Setan sendiri, si iblis sendiri gak pernah menyangka akan hal ini. Waktu Yesus mati di kayu salib pada Jumat kemarin kita rayakan, kita peringati. Waktu Yesus mati di kayu salib, semua girang, semua seneng men. Itu para imam-imam, aduh, akhirnya mati juga Yesus. Dia bisa bungkam juga. Si iblis bilang, aduh, akhirnya aku bisa mengalahkan anak Allah. Dia mati. Dia udah ditelan oleh kuasa maut. Tapi rupanya apa? Mereka baru senang sebentar, tiba-tiba minggu pagi Yesus bangkit. Kaget. Si iblis juga kaget. Dunia kaget. Para imam juga kaget. Semua kaget. Nggak ada yang nyangka Yesus bangkit. Waktu Yesus hidup, Yesus bangkitin orang mati. Mereka nggak heran. Karena apa? Karena Yesus punya kuasa. Yesus udah buat banyak mujizat. Tapi ini pribadi Yesus sendiri yang udah mereka salib. Mereka lihat benar-benar Yesus udah nggak ada di atas kayu salib. Giranglah mereka. Itu kepala-kepala itu orang Farisi, orang Yahudi, para imam-imam. Semua girang. Yesus dianggap pengacau waktu itu, dianggap kalau sama pemerintah Romawi. Itu dianggap pemberontak. Orang yang berbahaya. Karena itu mereka bilang, ya akhirnya ini orang meninggal juga. Si iblis bilang, akhirnya aku bisa mengalahkan anak raja. Tapi kenyataannya Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, iblis kaget. Waktu Yesus bangkit, para imam semua kaget. Iblis langsung puter otak. Gimana caranya supaya manusia itu jangan sampai percaya kalau Yesus itu bangkit, benar-benar bangkit. Ini sejak awal nih. Kita anak-anak Tuhan harus tahu. Sejak awal sekali waktu Yesus baru bangkit, si iblis udah kaget. Di situ yang namanya iblis itu kan otaknya selalu jalan untuk yang nggak benar. Ini jangan sampai orang-orang tahu kebenaran yang aslinya. Jangan sampai orang-orang tahu benar-benar Yesus ini telah bangkit. Makanya waktu pertama kali Yesus bangkit, iblis udah berpikir, gua harus bikin cerita yang lain. Harus bikin cerita hoax. Sekarang yang hoax ya? Hah? Hoax apa hoax? Ya pokoknya yang sama lah kayak begitu. Ini benar. Dari awal pertama iblis mau membelokkan kisah sejarah yang sesungguhnya. Dari awal pertama sekali iblis mau membelokkan cerita ini jangan sampai didengar oleh manusia. Kalau manusia dengar keasliannya, kebenarannya Yesus sudah bangkit, repotlah kita. Kita udah gak bisa bawa manusia sama-sama si iblis masuk ke dalam neraka. Karena itu kalau kita baca di Matius terakhir ketika pertama kali Yesus bangkit, di situ ada perikop judulnya Mahkamah Agung, kalau nggak salah, dusta Mahkamah Agama. Di situ kan itu prajurit yang lagi jaga kubur Yesus itu melihat benar peristiwa kebangkitan Yesus. Dia kaget, dia lari tergopoh-gopoh ngadep cari imam-imam kepala, lalu cerita, bos, Yesus bangkit, bos, Yesus bangkit, benar-benar bangkit. Herannya, ini imam-imam kepala yang mendengar berita ini bukannya langsung berubah pikirannya, bukannya matanya langsung terbuka, hatinya terbuka, malah tambah tertutup. Di sini yang saya bilang iblis udah mulai berkarya, iblis udah mulai bekerja, iblis udah mulai menjalankan cerita supaya cerita itu bisa dibengkokkan sejarah itu. Dia pakai imam-imam kepala, dia bilang begini, kamu benar ngelihat, benar bos, Yesus sudah bangkit. Oke, sekarang begini, ini duit, kamu pegang, kamu jangan sekali-sekali beritakan
bahwa Yesus telah bangkit. Jangan sekali-sekali ngomong di orang luar kalau Yesus telah bangkit. Tapi cukup kamu bilang, waktu kamu tertidur, Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Cukup kamu bilang seperti itu. Saya akan bertanggung jawab tentang kamu. Jadi kalau nanti umpamanya dari pusat, dari pemerintah Romawi tanya kenapa kamu tidur, kamu bisa dihukum itu ini, saya akan tanggung jawab. Kamu bebas. Itulah awal cerita pertama iblis membengkokkan kebenaran firman Tuhan. Jauh-jauh hari iblis udah menyiapkan cerita bohong. Dan cerita bohong itu terus berlanjut sampai sekarang nih. Kalau saudara lihat, dengar, orang luar tuh selalu bilang begitu. Enggak, Yesus enggak bangkit, dicuri. Dicuri sama murid-muridnya. Cukup sekali si iblis ini bikin berita bohong. Enggak. Waktu-waktu terus berlalu, selalu ada aja cara si iblis untuk membelokkan cerita itu. Dulu saya pernah kesaksian di sini, ingat Injil Barnabas? Masih ingat ya ceritanya Injil Barnabas? Injil yang menghebohkan dunia. Waktu Injil itu diketemukan, waduh itu orang dunia bilang, aduh ini yang dibilang nih, Alkitab ini palsu, Injil ini palsu. Injil aslinya diumpetin. Nih akhirnya mau diumpetin kayak apa, kebuka nih. Sekarang diketemuin Injil Barnabas. Ini Injil asli orang Kristen. Orang Kristen malu mengakuinya katanya. Kita tahu Injil itu ceritanya soal apa? Ending-endingnya, intinya, fokusnya itu peristiwa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani yang ditangkap kan Yesus. Dalam Injil itu cuma dibilang, waktu Yesus mau ditangkap, Allah melihat nabinya telah dizolimi. Yesus telah dikhianati oleh muridnya sendiri. Karena muridnya seperti itu, Allah gak suka. Lalu Allah mengangkat Yesus naik ke surga. Dan si Yudas yang mengkhianati, dirubah mukanya mirip jadi seperti Yesus. Dan pada saat itu yang ditangkap bukan Yesus. Yang ditangkap si Yudas. Ini cerita bohong yang dibuat oleh si iblis. Yudas yang ditangkap saat itu, Yudas yang dibawa, Yudas yang diadili. Waktu Yudas diadili dikatakan, Yudas gak berani ngomong apa-apa, gak bisa bela diri apa-apa karena dia sadar katanya bahwa dia telah berbuat dosa, bahwa dia telah mengkhianati Yesus. Jadi waktu Yudas disalib, yang mati si Yudas, bukannya Yesus. Dan waktu dia mati, dia gak pernah bangkit. Waktu dia mati, ditaruh di kubur, dia hilang. Yang curi murid-murid Yesus. Itu berlanjut ke cerita awal. Ini kerjaan si iblis, berita hoax. Supaya umat manusia jangan percaya sejarah sebenarnya Yesus itu benar-benar bangkit. Tapi pagi ini saya gak mau bicara tentang yang hoax-hoax. Saya gak mau bicara tentang berita bohong. Saya mau bicara tentang kejadian sesungguhnya yang terjadi. Seperti nats yang tadi kita baca. Kita udah tahu Yesus bangkit. Cuma di sini saya ingin mengajak saudara-saudara berpikir sedikit, merenungkan sedikit. Kita terkadang ya baca firman Tuhan, itu kita harus renungkan sungguh-sungguh. Kita jangan cuma baca begitu-begitu seperti kata-kata yang tertulis cuma seperti itu aja. Terkadang kita harus renungkan, membawa diri kita ada dalam kejadian itu. Dan kalau kita bisa merenungkan membawa diri kita ada dalam peristiwa itu, apa yang ditulis dalam Alkitab itu, kita bisa menemukan banyak hal di dalamnya. Bahkan kita bisa menemukan nasihat-nasihat yang tersembunyi di baliknya. Kita bisa menemukan banyak pesan-pesan Tuhan di dalamnya. Seperti yang telah kita baca tadi. Waktu di ayat pertama dikatakan seperti ini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
Mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Di dalam ayat ini saya merenungkan, Tuhan, ada message apa Tuhan di dalam berita ini? Saya coba backward, rewind ke kehidupan mereka. Di situ saya menemukan, oh, di sini saya bisa mendapatkan satu nasihat. Kalau kasih itu bisa mengalahkan ketakutan. Kasih itu bisa menghilangkan ketakutan. Dan kasih itu bisa memberikan kita keberanian luar biasa. Kenapa saya berani katakan seperti ini? Saudara, waktu Yesus mati, waktu wanita ini mau pergi ke kubur, ini wanita ini saudara tahu nggak siapa? Maria Magdalena, kalau di kitab Markus dikasih tahu namanya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, 3 orang. Ini waktu mereka pergi ke sana, kita bacanya kan biasa aja nih, maksudnya mereka pergi ke kubur Yesus pagi-pagi. Kita baca biasa aja. Tapi pernah nggak saudara menggumuli, menaruh hati saudara, menaruh pikiran saudara kepada 3 wanita ini? Kira-kira perasaan apa yang ada dalam diri mereka? Aslinya mereka tuh takut. Aslinya mereka ada dalam ketakutan dan kecemasan. Kenapa saya berani katakan seperti ini? Karena ini peristiwa lagi hangat-hangatnya. Peristiwa ini boleh dikatakan peristiwa yang amat sangat genting bagi orang-orang yang mengikuti Yesus. Kejadian Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kejadian Yesus yang langsung diadili, bahkan dihukum mati di atas kayu salib, itu berjalan sangat cepat. Sangat cepat sekali. Semua murid-muridnya nggak ada yang nyangka kalau Yesus itu bakal ditangkap. Yesus itu bakal diadili, bahkan dihukum mati di kayu salib. Nggak ada. Sekalipun Yesus udah bicara, Yesus udah kasih kode, Yesus udah kasih gambaran nanti apa yang akan terjadi. Murid-muridnya nggak ada yang berpikir seperti itu. Karena itu waktu Yesus ditangkap, Yesus diadili, ada nggak murid-murid Yesus yang ada di situ? Cuma 1. Siapa? Petrus. Mereka yang lain pada kemana? Bubar. Nggak ada, Alkitab ceritakan yang lain nggak ada, cuma si Petrus. Itu pun Petrus ngikutin dari jauh, begitu keponggok sama orang yang pernah lihat Petrus. Kayaknya kamu sering ikut nih sama Yesus nih. Kamu ini anak buahnya nih, muridnya nih. Yesus bilang apa? Enggak, aku nggak kenal dia. Aku nggak kenal dia. Kalau orang sekarang bilang, sumpah mati, gua nggak kenal sama dia. Kenapa si Petrus berkata seperti itu? Takut ditangkep, takut digiring, takut dibilang nih antek-anteknya. Akhirnya gua bawa lu masuk ke pengadilan juga. Takut itu masa yang paling genting, masa yang paling menakutkan bagi semua murid Yesus, orang-orang yang ada di sekeliling Yesus, termasuk wanita-wanita ini. Ini wanita juga selalu menemani Yesus ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus menyembuhkan orang buat mujizat. Karena itu saya katakan pada saat itu para wanita ini pergi ke kuburan dengan ketakutan dan kecemasan. Itu ketakutan pertama. Lalu ketakutan kedua yang ada dalam pikiran saya. Saudara, kalau saudara pagi-pagi bener nih, masih gelap, disuruh pergi ke kuburan, berani nggak? Hah? Enggak. Kenapa nggak berani? Takut kenapa? Takutnya lain, takut setan. Ya benar sih, enggak, saya juga waktu kecil, saya ingat waktu saya baca ini, saya merenungkan, iya, ini wanita ini juga mungkin
seperti yang lain, seperti saya istilahnya. Saya waktu kecil itu takutnya minta ampun. Rumah saya di sini, saya punya saudara sepupu tuh kurang lebih rumahnya di seberang lewat sedikit. Itu kalau mau dari rumah saya ke rumah sepupu saya, kan tinggal nyebrang kan, dekat kan. Nah seberang itu kuburannya Mbah Priuk, Kober. Itu kan kalau saya mau ke sepupu saya yang paling enak kan tinggal nyebrang begini aja kan. Tapi saya takut. Jadi saya jalan ngider dulu ke sono ke yang pos itu, muter balik baru ke situ. Takut setan. Kira-kira si wanita ini ada nggak berpikir begitu? Dia mau ke kuburan, takut nggak? Sebenarnya yang benar apa sih saudara? Manusia takut sama setan atau setan takut sama manusia? Yang benar yang mana? Manusia takut? Yang benar. Loh kalau manusia takut setan, tiap kali kita marah-marah, setan loh. Nah, yang benar yang mana? Harusnya setan takut manusia. Dulu memang manusia takut sama setan. Tapi zaman sekarang dunia udah terbalik, setan takut sama manusia. Soalnya apa? Manusia kelakuannya udah lebih dari setan. Loh bener, itu apalagi kalau orang dagang. Itu orang dagang tuh punya kata pepatah prinsip, jiungin sitngin, mongin sitkiu katanya. Kalau ada orang kita makan orang katanya, orang dagang nih. Nggak ada orang kita makan setan. Gimana nggak takut setan? Manusia tuh udah kelewatan, kelakuannya udah lebih dari setan. Makanya saya pernah nonton film itu Hamba Tuhan. Cerita tentang setan ngadep ke Tuhan, lucu. Nanti kalau mau tahu nanti saya kirimin. Ada di TikTok juga. Ini hamba Tuhan cerita. Satu kali Joe katanya, ini setan ngadep ke Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, kata Tuhan, saya mau berhenti jadi setan Tuhan. Tuhan tanya, kenapa kamu mau berhenti jadi setan? Manusia sudah kelewatan katanya. Dikit-dikit salahinnya saya, dikit-dikit salahinnya saya. Katanya, dia pergi korupsi, dia ambil itu uang, dia senang-senang pakai itu uang. Waktu ditangkap, ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia jawab apa? Ini kerjaan setan Pak Hakim katanya. Dia pergi korupsi, dia nggak ajak saya. Dia pakai itu uang, dia juga nggak bagi-bagi saya. Tapi saya yang disalahin katanya. Dia pergi senang-senang ke hotel, pergi berdua. Waktu ketahuan ditangkap, ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Ini karena kerjaan setan. Otak saya diisi oleh setan. Padahal mereka pergi ngajak saya. Mereka senang-senang juga ngajak saya. Semua pekerjaan saya udah diambil sama manusia katanya. Jadi saya mau berhenti aja deh. Saya mau berhenti. Saya nggak mau jadi setan. Itu cerita hamba Tuhan seperti itu. Saya berpikir, benar juga ya. Manusia itu udah kelewatan. Wanita ini pada saat itu mungkin dia takut sama setan. Tapinya, waktu itu sekalipun dia takut ditangkap sama orang Yahudi atau prajurit Romawi, dia takut sama setan, tapi tetap dia pergi ke kubur Yesus. Kenapa dia walaupun dalam ketakutan tetap pergi ke kubur Yesus? Kenapa saudara? Karena dia mengasihi Yesus. Kasih itu begitu besar pengaruhnya. Kasih itu mengalahkan ketakutan. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan semua orang percaya. Sebenarnya cerita simpelnya kalau kita mau tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anggap aja saya nih kalau lihat ular gitu, itu takut banget, bener, takut.
Geli, udah itu takut dipatok, takut dibelit. Pokoknya geli dah. Tapi saudara, kalau anak saya lagi main, di Sunter kan banyak ular sekarang, nggak tahu dari mana. Itu cerita tentang ular hampir seminggu sekali ada. Ntar tahu-taunya diselokan, bukan ular kecil, bukan loh. Segede-gede gini nih, sepanjang gini loh, besar loh ularnya, berkali-kali keluar. Cuman saya mikir begini, kalau satu hari anak saya lagi main masih kecil, anggap kayak anak-anak sekolah minggu, terus lagi main di depan mata saya ada ular datang, mau patok dia, mau libet dia. Saya sebagai orang tua ngelihat anak saya mau dipatok dililit ular, kira-kira saya tolongin nggak? Saya takut loh, geli loh. Tapi saya tolongin nggak? Pasti saya tolongin. Mau caranya gimana atau resikonya apapun terjadi terhadap saya, itu urusan kedua. Karena apa saya tolongin anak saya? Karena saya mengasihi dia, saya sayang sama dia. Ini cara berpikir yang simple. Sama kayak si wanita ini, dia takut ditangkap, takut setan, tapi tetap aja dia jalan, dia pergi ke kubur Yesus karena dia mau merempahi Yesus. Ini yang dilakukan, sama juga seperti Yesus sebelum dia disalib. Waktu Yesus sebelum disalib itu, waktu saatnya akan tiba, dia tahu dia pasti akan menderita. Dia takut nggak? Takut pasti. Saudara bayangin aja kalau saudara tahu besok saudara akan dicambuk seperti Yesus. Sakit nggak kira-kira? Takut nggak ngadepin hal itu? Takut. Karena itu Yesus pergi ke Taman Getsemani, Yesus berdoa. Yesus berdoa aja dengan sungguh-sungguh. 3 kali dia berdoa, ngomongnya kata-katanya sama. Ya Tuhan, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Dan saking dia ketakutan, itu peluh keringatnya jatuh menetes seperti darah yang ke lantai. Dan menurut kedokteran, orang yang ketakutan begitu hebat itu bisa terjadi seperti itu. Keringatnya menetes keluar darah. Karena apa? Karena tekanan yang terlalu tinggi membuat pembuluh darah pecah. Ini yang dialami Yesus. Bukannya Yesus karena dia putra Allah, dia besoknya dia akan menghadapi sesuatu yang begitu berat. Yesus tenang-tenang aja, enteng itu. Enggak, takut, Yesus takut. Bahkan Yesus minta, kalau boleh Pak, aduh cawan ini berlalu Pak daripada aku. Itu keinginan Yesus. Tapi akhirnya Yesus tetap berani menghadapi itu semua. Yesus mau menjalankan itu semua. Karena apa? Karena Yesus mengasihi manusia. Makanya saya bilang, di balik cerita awal ini, di balik cerita yang kita baca kelihatannya, ini biasa-biasa aja. Kalau kita renungkan secara dalam, di situ tersembunyi nasihat Tuhan. Di situ tersembunyi sesuatu apa yang Tuhan ingin anak-anaknya ketahui. Bahwa kasih itu mengalahkan ketakutan. Kalau kita punya kasih, kita memiliki kasih, kita akan punya keberanian yang berasal dari surga. Sama seperti apa yang wanita ini miliki. Jadi nasihat pertama adalah kasih itu mengalahkan ketakutan. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Lalu di ayat ketiga, dan setelah masuk mereka tidak lagi menemukan mayat Tuhan Yesus. Dari 2 ayat ini saya renungkan, saya simpulkan bahwa kubur kosong itu telah menandakan Yesus telah menang atas kuasa maut. Yesus telah menang atas kuasa maut. Saudara, dulu saya pernah pergi ke Israel, saya pernah cerita, Tuhan izinin saya kasih kesempatan pergi ke Israel. Waktu pergi ke Israel, saya itu pergi ke berbagai tempat di mana Yesus pernah hidup gitu. Jadi pernah pergi ke tempat waktu Yesus pertama kali dilahirkan.
Cuman sekarang tempatnya nggak seperti dulu. Sekarang udah jauh lebih dirapihin dah. Cuman di sini nih tempat Yesus lahir. Terus waktu Yesus pergi melarikan diri ke Mesir, sempat juga di Mesir dikasih unjuk, oh dulu Yesus pernah tinggal di sini. Ini goa tempat Yusuf sama Maria tinggal, tempat air minum mereka, timba di mana apa segala macam. Terus pernah pergi juga ngunjungin ke Kana. Waktu Yesus buat mujizat pertama kali, air jadi anggur. Terus ke tempat-tempat bersejarah dah semuanya, ke padang domba, terus ke tempat tempat Yesus waktu di Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani itu juga masih ada pohon yang dari sejak Yesus berdoa di situ masih ada sampai sekarang satu pohon. Nah, lalu dari situ saya diajak pergi ke tempat Yesus diadili, tempat Yesus bawa salib jatuh, terus ke Bukit Tengkorak. Habis dari Bukit Tengkorak nggak jauh lagi, saya dibawa ke tempat kubur Yesus. Di kubur Yesus itu saya lihat, itu kuburan itu adanya seperti bukit batu gitu. Bukit batu itu seperti kita dibolongin gitu, dipahat, dibolongin, dibikin kayak sebuah lubang ya untuk taruh makam di situ, dijadiin makam. Di situ ada seperti bukannya ranjang, kayak dari batu dipan itu untuk membaringkan tubuh Yesus di situ. Nah, yang saya mau cerita, lobang pintu masuknya ke kubur itu seperti pintu kita biasa seperti ini. Cuman pintu kita kan rata-rata tingginya 2 meteran ya, 2 meter 10. Tapi itu kalau menurut perkiraan saya nggak nyampe segitu, sekitar 1,7, 1,8. Terkadang kita masuk mesti agak nunduk sih. Nah, lebarnya kalau pintu kita biasa tuh 90 cm, itu rasanya lebih. Taksiran saya 1,2, 1,3. Itu jadi bentuknya kotak seperti itu, nggak rata sih. Nah, yang jadi pemikiran adalah dia punya penutup pintunya itu terbuat dari batu. Waktu itu Cina belum modern, belum ekspor pintu ke situ. Kalau Cina udah bisa bikin pintu PVC, pasti pakai pintu PVC gitu, jadi yang enteng. Ini pintunya dari batu. Saudara tahu batunya berapa berat? Berapa gede? Itu batunya bulat. Batunya bulat, tingginya itu kurang lebih taksiran saya 2 meter lebih. Karena untuk nutupin kalau ini setinggi ini, batu itu kan mesti di atasnya. 2 meteran sekitar batunya, itu diameter 2 meteran. Tebalnya itu mungkin ada 30 cm kali, lebih. Itu kalau dihitung-hitung sama massa, hitung-hitungan kiloannya, 1 ton lebih. Sekalipun itu batu bentuknya seperti roda, bisa digelundungin, kalau beratnya 1 ton lebih, kira-kira 1 orang bisa dorong nggak? 2 orang bisa nggak? Perlu banyak orang. Perlu banyak orang. Ini di kitab Lukas yang kita baca, cuman dijelaskan waktu mereka sampai ke situ, ke kubur Yesus, batu itu udah terguling, kubur itu udah terbuka. Yang jadi pertanyaan, siapa yang buka? Siapa yang gulingkan? Tapi kalau saudara baca di kitab lain, kalau nggak salah di kitab Markus atau Matius, saya udah sempat baca. Di situ dikatakan waktu para wanita ini pergi ke kubur Yesus, terjadilah sebuah gempa yang besar. Karena apa gempa itu terjadi? Karena malaikat Tuhan turun ke bumi untuk menggulingkan batu itu supaya kubur Yesus terbuka. Saat itu Yesus telah bangkit. Jadi batu penutup itu yang terguling malaikat yang lakukan, dan ini benar-benar terjadi. Karena kalau cuma 2-3 orang ada di situ, itu nggak mungkin. Lalu dikatakan setelah itu terguling, para wanita itu masuk ke dalam. Dilihat Yesus udah nggak ada. Yang ada di situ kalau dalam kitab lain dijelasin, yang ada di situ cuman kain pembungkus Yesus ada di situ, sama kayak penutup muka, kain napkin.
kain napkin ada di situ terlipat rapih di dekat tempat Yesus berbaring. Di sini punya makna sendiri. Itu kain napkin yang tutup muka itu kalau dilipat seperti itu menandakan bahwa Yesus akan kembali lagi. Dalam kebiasaan Yahudi, kalau tuan-tuan istilahnya datang makan nih, dia lagi makan, kalau dia udah selesai, itu kain napkin itu, kain lap tangan itu, dia akan buang begitu aja. Itu dia selesai, tandanya dia nggak bakal balik lagi ke situ makan, dia udah kenyang gitu. Tapi kalau dia lipat itu kain taruh di atas meja, itu tandanya itu tuannya lagi pergi, dia akan balik lagi lanjutin makan. Mungkin dia keluar ada perluan apa sebentar lalu dia balik lagi. Itu tandanya seperti itu. Dan itu menandakan Yesus akan kembali lagi nanti di kedatangan Yesus kemudian. Lalu saya juga sebenarnya bisa bercerita tentang kain pembungkus Yesus yang bisa menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bukti ilmiahnya, bukti sainsnya itu ada di situ. Cuman waktu nggak cukup, saya nggak cerita ke situ. Jadi waktu wanita ini masuk ke dalam, dia lihat Yesus nggak ada. Di situ saya simpulkan bahwa Yesus telah menang atas kuasa maut. Kenapa saya bisa katakan begitu? Apa yang dimaksudkan dengan kuasa maut? Kuasa maut kira-kira apa? Mati, benar. Kuasa maut itu kematian. Setiap manusia endingnya apa? Mati. Setiap manusia itu nggak bakal bisa menghindar dari apa yang namanya kuasa maut itu. Apa yang namanya kematian itu. Setiap manusia, siapapun itu nggak bisa menghindar dari hal itu. Mau saya kayak mau siapapun, apalagi dianggap pemimpin agama, yang pencetus agama atau siapa, nggak ada yang bisa menghindar. Nggak ada. Pasti akan berhadapan dengan kuasa maut, dengan kematian. Tetapi Yesus telah mengalahkan kuasa maut dengan kebangkitannya. Dengan kebangkitannya. Mungkin di sini ada yang tanya, ada yang bilang, "Oh, Yesus bangkit." Ya, Yesus satu-satunya orang yang mengalahkan kuasa maut. Enggak juga kali Pak Pendeta. Yang pernah bangkit bukan cuma Yesus aja. Yang pernah bangkit kan banyak. Ya enggak? Waktu si Nabi Elia, dia di rumah janda Sarfat, dia bangkitkan kan itu anaknya yang mati anak janda Sarfat. Dia pernah bangkit Pak Pendeta. Berarti bukan cuma Yesus sendiri dong. Terus si Nabi Elisa juga pernah bangkitin orang. Anak yang wanita Sunem. Dia bangkitin. Berarti bukan cuma Yesus aja dong. Waktu Yesus hidup, Yesus pernah bangkitin siapa? Lazarus. Berarti bukan cuma Yesus aja yang pernah yang bangkit kan? Terus siapa lagi? Si wanita anak laki-laki janda dari Naim. Itu pernah dibangkitkan kan? Terus siapa lagi? Dorcas, Eutikus, ingat nggak Eutikus? Yang lagi dengar si Rasul Paulus khotbah, kelamaan, ngantuk, dia duduk di jendela, angin sepoi, pules, jatuh, beletak, mati. Dibangkitkan sama Rasul Paulus. Hah? Oh kenapa pernah ada yang kejadian? Lah emang bener, Rasul Paulus tuh kalau khotbah lama banget, panjang banget. Sampai orang dengernya, apalagi dia duduk di jendela kan, angin enak banget, akhirnya pules jatuh, beletak begitu. Lain kali kalau dengerin saya khotbah jangan deket-deket jendela. Nah, berarti yang bangkit bukan cuma Yesus aja kan katanya maksudnya. Yang lain juga pernah bangkit, tapi kenapa cuma Yesus yang saya berani katakan dia telah mengalahkan kuasa maut? Kenapa? Karena mereka-mereka ini yang pernah bangkit, endingnya mati juga. Endingnya mati juga. Bukan mereka bangkit terus udah hidup selama-lamanya. Enggak. Mereka bangkit tapi terakhir mereka mati juga.
harus menghadapi kuasa maut dan kalah dengan kuasa maut. Tapi beda dengan Yesus. Yesus dibangkitkan oleh Bapa dan Yesus bangkit untuk selama-lamanya. Karena itu saya katakan kuasa maut telah dikalahkan. Udah ending, kuasa maut itu udah gak ada lagi dan gak pernah berlaku lagi bagi Yesus dan bagi orang percaya. Dengan kebangkitan Yesus, di situ kita tahu bahwa sesudah kematian, kita gak akan pernah menghadapi kematian itu secara kekal. Kita akan seperti Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Ketika kita mati, di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Ini mengapa saya katakan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita pun bisa mengalahkan kuasa maut ini dan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Itu hal yang kedua yang saya temukan dari kisah tentang kebangkitan Yesus. Lalu hal yang ketiga, hal yang terakhir. Hal yang terakhir dikatakan seperti ini di ayat 4, 5, dan 6. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Di sini saya mau simpulkan bahwa kebangkitan Yesus itu menandakan Yesus telah menang. Kebangkitan Yesus itu menunjukkan Yesus telah menang. Menang atas apa? Menang atas maut. Menang atas dunia ini. Kenapa saya bisa katakan menang atas dunia ini? Emangnya ada apa sih di dunia ini? Ada apa di dunia ini? Yang lebih tepat bukan cuma menang atas maut, tapi menang atas dunia ini. Di dunia ini emang ada apa? Dunia ini ada dosa, gudangnya dosa. Dunia ini tempat kegelapan. Dunia ini tempat penderitaan. Dunia ini tempat sakit hati. Dunia ini tempat air mata. Dunia ini tempat yang paling menyesakan. Ini yang ada dalam dunia ini, dan ini semua telah dikalahkan ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus menang. Karena itu saya katakan Yesus telah menang atas dunia ini. Jesus has won. Sombong dikit. Jesus has won. Tuhan telah menang. Karena itu nggak ada yang namanya air mata yang nggak bisa dihapuskan. Nggak ada yang namanya penderitaan yang nggak bisa diselesaikan. Nggak ada yang namanya dunia yang dikuasai kegelapan yang tidak dikalahkan oleh cahaya abadi dari kebangkitan Yesus. Nggak ada yang namanya dosa yang nggak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan nggak ada yang namanya anak-anak Tuhan tinggal tenggelam dalam dunia ini. Karena apa? Karena Yesus telah menebus kita. Yesus telah menang atas dunia ini. Ada amin saudara? Saudara percaya dan yakin Yesus telah bangkit? Amin. Selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita nyanyi, boleh saya minta lagu? Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Refnya aja juga boleh kok. Hidup ada hari esok.
karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu. Karena kebangkitan-Mu itu adalah suatu momen yang paling spesial di dalam kehidupan kami. Itu adalah satu momen yang paling menghebohkan bagi dunia ini. Engkau telah bangkit, telah menang atas kuasa maut, telah menang atas kuasa dosa, telah menang atas kegelapan dunia ini. Dan kemenangan-Mu itu adalah sesuatu yang paling luar biasa bagi kami orang percaya. Kau telah menunjukkan bahwa Kau adalah anak Allah, bahwa Kau datang ke dunia ini hanya untuk mengalahkan dosa dan maut itu. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk nasihat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Kami semakin yakin, kami semakin percaya, kami semakin berdiri teguh. Iman kami tidak akan pernah lepas daripada-Mu. Bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, bahwa Engkau adalah Tuhan kami di atas segala-galanya di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, terus tanamkan, ingatkan di dalam diri ini. Tanamkan di dalam roh hati kami yang paling dalam, bahwa Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan dunia ini. Dan Yesus telah membawa semua orang-orang yang percaya kepadanya kelak hidup bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Ya, baik Bapak Ibu saya kasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengarkan pesan Paskah ya. Pesan Paskah hari ini dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Wiwi Madia, Bapak Pendeta Madia Wiwi Kata Elia. Ya, atas nama Gembala dan semua jemaat ucapin terima kasih buat Pak Wiwi yang boleh menyampaikan pesan Paskahnya pada siang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman gereja untuk minggu depan tanggal 7 April. Untuk WL akan adalah Ibu Meli, pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Muda Michael Ju Elia. Dan untuk tanggal 14 April minggu kedua itu ada Perjamuan Kudus. WL adalah Saudara Samuel, pengkhotbah adalah Bapak Pendeta Agus Irawan. Kemudian buat Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan perpuluhan atau memberikan persembahan bisa dimasukkan dalam kotak persembahan yang di belakang, atau bagi yang ingin transfer bisa transfer melalui rekening gereja, atau yang melalui kris bisa melalui kris yang ada di depan atau yang ditempel di tembok gereja.
Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, nggak ada lagi pengumuman yang lain. Baik, nggak ada pengumuman lain, mari kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang kita semua jemaat sekali lagi, kita bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami siang ini kami datang lagi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan telah memimpin ibadah kami di awal sampai akhirnya. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan pimpin sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Temukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang diadakan baik secara online ataupun secara onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Madya Wiwi, itu kata Elia Tuhan yang telah memberkati kami hari ini dengan pesan Paskahnya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dalam pekerjaan usahanya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau siap terima berkat Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan hati dan pandangan kita kepada Tuhan, kita mau siap terima berkat Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, teruna-teruna Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan gagah perkasa, penuai-penuai Kristus. Tuhan mengasihi dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan berkati penghasilanmu. Tuhan berkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan berkati kesejahteraanmu. Tuhan berkati sukacitamu. Tuhan berkati damai sejahteramu. Tuhan akan menjadikan kau kepala bukan ekor. Tuhan akan buat kau terus naik dan tidak turun. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita hingga selama-lamanya sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu, nanti akan dibagikan telur Paskah dan snack Paskah. Ya, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Om, Ibu Nindi, Bu Heni, Bu Hani, Andrew, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan di Enmit ya. 1, 2, 3.